Ya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan email tutorial. Oke, sekarang saya akan membahas materi tentang tabel distribusi frekuensi ya, berkaitan dengan cara menentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Oke, langsung aja. Misalkan kita punya tabel distribusi frekuensi ini ya, tentang nilai ulangan matematik. Di sini terlihat untuk interval 20 sampai 29 itu ada 3 orang. 30 sampai 39 ada 7 ya, dan seterusnya ini ya. Nah, sampai yang terakhir nilai 80 sampai 89 ada 5 orang. Oke ya. Nah, tugas kita adalah menentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Oke ya. Nah, sekarang kita akan menentukan kuartil bawah dulu ya. Kita cari letaknya dulu. Kuartil bawah itu kan seperempat dari banyak data. Nah, sebelum kita mencari letak kuartil bawah, kita hitung dulu banyaknya frekuensi dulu ya. 3 tambah 7 ada 10, 18, 30, 40, 52. Oke, di sini jumlahnya ada 52. Oke, berarti kita peroleh N itu sama dengan 52. Sekarang kita akan mencari letak Q1 dulu. Letak Q1 ya, X1 itu sama dengan data ke seperempat N ya. Berarti data ke seperempat dikalikan dengan 52. Artinya urutan ke berapa? Seperempat kali 52 itu 13. Nah, artinya letak kuartil 1 itu pada urutan ke 13. Nah, sekarang kita hitung urutan ke 13 itu terletak di mana gitu ya. Oke, ini baru kelas pertama ada 3, kelas kedua ada 7, berarti ada 10 ya. Nah, kelas ketiga di total ada 18. Berarti urutan ke-13 itu berada pada kelas yang ketiga. Berarti di sini posisi letak Q1. Artinya pada kelas ini ya. 40 sampai 49. Nah, sekarang kalau kita cari letak kuartil atas. Kuartil atas itu terletak pada urutan ke-3/4 dari N. Berarti 3/4 dikalikan dengan 52 itu hasilnya urutan yang ke-39. Nah, kita cari urutan yang ke-39. Tadi di sini 10, 18, ini 30 ya. 30, kemudian di sini jadi 40. Nah, 39 itu urutan ke-39 itu berada di sini. Berarti letak kuartil atas itu pada interval 60 sampai 69. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kita cari Q1 dulu. Kuartil bawah. Kuartil bawah itu dirumuskan dengan L-Q1 ya. Tepi batas bawah kelas kuartil, kemudian N/4 dikurangi sigma frekuensi kelas kuartil, jumlah frekuensi sebelum kuartil pertama, dibagi frekuensi pada saat Q1 berada, dikalikan dengan C. C itu panjang interval kelas ya. Nah, ini adalah rumus mencari Q1. Oke ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu L-Q1 nya. L-Q1 itu sama dengan ini ya. Tadi kelasnya kan di sini. Berarti L-Q1 tepi bawah ya, itu batas ini 40, itu kita kurangi setengah. Berarti menjadi berapa? 40 kita kurangi setengah itu menjadi 39,5. N-nya 52. Kemudian sigma F-Q1 itu jumlah frekuensi sebelum kelas Q1. Kalau Q1-nya di sini berarti jumlah kelas sebelumnya, jumlah frekuensinya ada 3 ditambah 7 ya. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kemudian F-Q1. F-Q1 itu kelas frekuensi pada kelas Q1 ada 8. Kemudian C itu panjang interval kelas, itu dari 20 sampai 29 itu ada 10 ya. Atau triknya kita kurangi aja, 30 dikurangi 20 gitu ya. Itu ada 10. Nah, karena ini sudah ada nilainya, berarti kita tinggal masukkan aja. Q1 itu sama dengan
LQ1 tadi 39,5 gitu ya, ditambah seperempat N. Tadi kita ketahui seperempat N di sini ada 13 ya, kita tulis saja 13. Kita kurangi dengan sigma ini ya, 10. Kita bagi frekuensinya 8. Oke, kita kalikan dengan 10. Nah, sehingga menjadi 39,5 gitu ya, ditambah 13 kurangi 10, 3/8. Kita kalikan dengan 10. Oke ya, sehingga menjadi 39,5. Nah, kalau ini kita kalikan, itu menjadi 3,75. Nah, 39,5 ditambah 3,75 itu adalah 43, berapa? 25. Nah, jadi nilai kuartil bawah itu adalah 43,25. Oke ya, paham? Oke, sekarang kita akan mencari kuartil atas. Nah, sekarang kita akan mencari kuartil atas. Ingat rumusnya, X3 ya. X3 itu sama dengan L/X3 ditambah 3N/4. Kita kurangi dengan sigma dari F/X3, frekuensi sebelum kelas X3. Kemudian kita bagi dengan frekuensi di kelas X3-nya. Kita kalikan dengan C. Gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai-nilai dari F/X3 ya. Nah, kita tentukan dulu L/X3 itu kan di sini ya kelasnya. Berarti kita kurangi setengah. Yang 60 ini kita kurangi setengah. 60 kita kurangi 0,5 itu menjadi 59,5. Kemudian sigma dari F/X3, jumlah frekuensi sebelum kelas ketiga. Berarti ada ini ya, 3 tambah 7 tambah 8 tambah 12. 3 tambah 7 ditambah 8 ditambah 12. Itu hasilnya adalah berapa ini? 30 berapa ini? 20 tambah 12. Berarti ini, maaf, ini 30 ya. Oke, ini 30. Kemudian F/X3 pada saat X3 itu 10. C-nya 10. Gitu ya. Oke, sekarang kita tentukan dulu X3-nya. X3 itu sama dengan L/X3, berarti 59,5 ditambah 3/4N. Tadi kita peroleh 3/4-nya adalah ini, 39 ya. Langsung aja 39 kita kurangi dengan 30, kita bagi 10, kita kalikan dengan 10, C-nya 10 ya. Oke, ini 59,5 ditambah 39 dikurangi 30, itu adalah 9/10 dikalikan 10. Ini kita coret aja, sehingga menjadi 59,5 ditambah 9. Nah, jadi diperoleh 68,5. Nah, jadi nilai kuartil atasnya dari data ini ya, itu adalah 68,5. Oke ya, begitu, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.